Di hari libur, siang harinya Dita gunakan untuk tidur siang. Itu merupakan agenda rutinnya tiap minggu. Tak peduli teman-temannya mengajaknya hangout atau refreshing kemanapun, Dita akan menolak. Setelah seminggu penuh ia tak bisa tidur siang, di hari Minggu tak akan ada yang bisa mengganggu waktunya. Tapi Dennis tak tahu hal itu. Dennis datang di jam 2 siang, berniat mengajak calon istrinya pergi. Itu pun atas kemauan Rianti. Menurut Rianti, ia harus sering-sering membuat Dita bahagia. Orang tua Dita ada di rumah. Mereka memberitahunya bahwa Dita sedang tidur siang. "Saya tunggu saja, Om," katanya pada Papa Dita. Pranata mengangguk saja. "Kalau mau, kamu bangunkan saja anak itu. Kalau saya atau mamanya yang bangunkan, dia tidak akan mau bangun. Biarkan dulu, Om, mungkin sebentar lagi bangun. Kalau begitu, mau temani saya main catur?" Dennis mengangguk, karena sedikit banyak ia bisa bermain catur. Sewaktu kuliah dulu, ia sering diajak bermain catur oleh bapak kosnya. Namun rupanya bermain catur hanya alibi papa saja. Papa Dita menanyainya banyak hal. "Kamu pernah pacaran?" "Pernah, Om, sewaktu SMA dulu." Papa mengangguk, berkonsentrasi untuk memindahkan caturnya setelah Dennis. "Dita itu manja, tapi masih bisa ditangani. Omong-omong, kenapa kamu yakin untuk membawa orang tuamu kemari?" Dennis berusaha untuk tak terintimidasi. Sebenarnya merasa agak bersalah karena sudah melamar Dita padahal ia tak mencintai gadis itu. Ia hanya ingin mengakhiri desakan mamanya agar dirinya menikah, juga untuk membuktikan pada Niar bahwa dirinya juga bisa hidup seperti Daniar yang sekarang sedang fokus dengan karir tanpa memikirkannya. "Sebenarnya saya kurang menyukai Dita. Di kelas saya dia selalu melamun. Tidak pernah ada tugas yang saya berikan dia kerjakan dengan benar. Setiap ditegur dia cuma menunduk, tapi tetap mengulanginya lagi dan lagi." Dennis mendengar Papa Dita terkekeh. "Saya terkejut saat tahu kalau yang jadi murid les saya itu Dita, Om. Di sekolah dia hanya diam kalau ditegur, tapi di rumah protesnya banyak sekali. Kalau sudah bosan belajar, dia tidak bisa dibujuk." "Dita memang begitu, dia persis mamanya." Papa tersenyum. "Kalau tidak, ya selamanya tidak. Begini, Dennis, saya tidak mau putri saya jatuh ke tangan yang tidak tepat. Saya tahu Dita itu menyukai kamu sejak lama. Fotomu memenuhi kamarnya. Tapi meski begitu, kalau kamu tidak bisa menyayanginya, saya tidak akan melepasnya." Saat tahu bahwa fotonya memenuhi dinding kamar gadis itu membuat Dennis terkejut. Belum lagi fakta bahwa gadis tercantik di sekolah menyukainya sejak lama. Dita pasti sangat menyukainya hingga fotonya dari waktu ke waktu tertempel di dinding kamar gadis itu. Bertepatan dengan tahunya ia bahwa Dita menyukainya, desakan mamanya agar dirinya menikah dan membawa Dita ke rumah semakin membuat kepalanya pusing. Jadilah ia memanfaatkan Dita. Setelah ia pikir, tak buruk juga menjadikan Dita istrinya. Dita lebih cantik dari Daniar walau gadis itu tak lebih dewasa. Dan seperti yang ia katakan, Dita juga bercokol di kepalanya belakangan ini, membuatnya susah berkonsentrasi. Dan lagi, ia yakin ia bisa mengatur Dita nantinya agar tak terlalu manja dengan sifat kekanakan. Tapi perkataan Papa Dita barusan membuat Dennis berpikir, tentu saja tak akan ada seorang ayah yang melepas putrinya begitu saja. Laki-laki yang datang pasti difilter terlebih dahulu. Namun begitu, Dennis tipe lelaki yang percaya bahwa cinta datang karena terbiasa. Dalam bayangannya, tak akan sulit jatuh cinta pada gadis seperti Dita. "Menurut saya, cinta yang berlebihan tak baik juga akhirnya," katanya dengan bayangan dirinya sendiri yang mencintai Daniar tak kenal waktu dan berakhir mengenaskan. "Tapi Om, saya akan berusaha yang terbaik. Om bisa lihat sendiri buktinya nanti," jawab Dennis tegas. Sesungguhnya Pranata terkejut saat guru les Dita yang juga menjadi lelaki yang Dita sukai, tiba-tiba mendatanginya ke kantor dan menyampaikan keinginan untuk meminang putrinya. Jarang ada lelaki yang berani datang secara khusus untuk tujuan tersebut. Banyak anak muda yang terjerat cinta hanya berani mengajak keluar sang pujaan hati tanpa menemui orang tuanya. Pranata tak ingin janji, ia butuh bukti demi putri cantik yang telah dibesarkannya selama 18 tahun. Rupanya Dennis tak main-main. Dennis datang dengan membawa orang tuanya.
Malam itu, mendapati putrinya berteman dengan Dennis yang tak ia tahu hanya manipulasi Dennis, membuatnya cemas. Jangan sampai sesuatu yang tak seharusnya terjadi sebelum menikah malah terjadi hanya karena dua orang dimabuk cinta. Tidak ada yang tahu bahwa esok harinya Papa Dita menghubungi Dennis dan menegur keras lelaki itu agar tidak mengulangi perbuatannya, menyentuh putrinya lagi sebelum mereka terikat pernikahan. Saya harap kamu membuktikan ucapanmu. Pasti, Om. Permainan catur itu berlangsung sampai sore. Pembicaraan-pembicaraan khas lelaki mengiringi permainan. Papa Dita juga bercerita bahwa sejak kecil dulu Dita paling membenci cicak. Saking tak sukanya saat sekolah dulu dan temannya menjahilinya dengan cicak, Dita sampai histeris, berlari keluar kelas dan memaksa pulang. Kalau dia sudah bertingkah, kamu hanya perlu mendiamkannya. Dennis mengangguk paham. Dita pernah memiliki pacar, Om. Papa menggeleng. Saya tidak tahu pasti. Kalau yang mengejarnya, saya tahu. Kalau di hari-hari khusus seperti ulang tahunnya atau saat Valentine, Dita sering dikirimi hadiah. Sekarang Dennis yakin bahwa Dita tak bohong bahwa gadis itu tak pernah berpacaran sebelumnya. Sampai sekarang, angguk Papa. Sebenarnya saya berencana menjodohkan Dita dengan anak kolega saya, tapi berhubung kamu datang lebih dulu, jadinya gagal. Dennis benar-benar menyerap informasi itu. Papa Dita sudah memiliki calon untuk Dita. Lalai sedikit saja, bukan tak mungkin Papa Dita akan berubah pikiran tentangnya. Dennis baru tahu bahwa menghadapi seorang ayah untuk mendapatkan putrinya rasanya sulit sekali. Kamu kalah, tukas Papa Dita, menyadarkan Dennis bahwa ia sudah kalah lagi. Dennis tertawa. Om hebat. Saya juara seprovinsi dulu. Papa menyombongkan dirinya. Kamu bangunkan saja Dita kalau memang mau mengajaknya keluar. Mumpung belum terlalu malam. Iya Om. Dennis berdiri setelah membereskan caturnya. Pukul 9 Dita sudah harus di rumah. Papa Dita mengingatkan jam malam gadis itu. Dennis mengangguk. Ia berpapasan dengan Mama Dita ketika akan menaiki tangga. Karena ia sudah tahu letak kamar Dita, ia langsung ke atas begitu Iren menyuruhnya. Lelaki itu membuka pintu kamar Dita, mengangkat sudut bibir saat melihat fotonya masih memenuhi dinding kamar gadis itu. Sampai saat ini ia masih tak habis pikir bagaimana Dita bisa mendapatkan fotonya sampai sebanyak itu. Dita tidur seperti kepompong. Selimut membungkus tubuh gadis itu, menyisakan kepalanya di luar. Dennis penasaran, tidakkah Dita merasa sumuk di dalam selimut tersebut, sedangkan udara sangat panas hari ini. Sudah cukup lama gadis itu tidur. Dennis harus membangunkannya. Lelaki itu bergerak mendekat dan duduk di tepi tempat tidur Dita. Dennis menyingkirkan anak rambut gadis itu dan mengusap pipinya. Bangun. Ia mencolek pipi itu beberapa kali. Bangun Dita. Dita mengerang jengkel. Bukannya bangun, gadis itu justru menarik selimut ke atas kepalanya. Tidak boleh ada yang mengganggu waktu tidurnya, siapapun itu. Dita, Dennis menyingkap selimut Dita yang gadis itu pertahankan. Dita ngantuk Papa ganteng, katanya malas, jangan ganggu. Dennis tidak menyerah. Lelaki itu kembali menarik paksa selimut Dita sampai Dita terduduk karena kesal tidurnya tidak tenang. Batin Dennis menyeringai puas karena berhasil membangunkan gadis manja itu. Dita mengusap matanya yang masih setengah terpejam. Dennis menunggu sampai kesadaran gadis itu pulih dengan tatapan tertarik. Dita menggaruk kepalanya sampai rambutnya mencuat kemana-mana. Gadis itu menguap lebar dan mengusap matanya lagi. Dennis hanya menggeleng pelan. Gendong. Tiba-tiba lengan Dita terulur, masih mengira bahwa yang membangunkannya adalah papanya. Dennis berdiri, dalam diam ia mengangkat pinggang gadis itu lalu memanggulnya di pundak. Mata Dita langsung melebar karena dunianya terbalik secara tiba-tiba. Gadis itu menjerit histeris dan meronta. Diam Dita. Dita yang mengenali suara itu sebagai suara Dennis kembali berteriak. Bapak ngapain di sini? Turunin saya, pusing. Dennis menurunkan Dita begitu tiba di kamar mandi. Ia memegangi kedua bahu Dita karena gadis itu masih oleng. Dita mengeluh.
cepat mandi. 20 menit tidak selesai, saya kemari lagi. Paham? Enggak, mana bisa mandi cuma 20 menit. Dennis menggenggam pundak itu agar Dita mendengarkannya dengan seksama. 15 menit, terhitung dari sekarang. Enggak, Dita mendelik. Tapi Dennis sudah melenggang santai keluar dari kamar mandi. Pak Dennis, waktu kamu tinggal 14 menit 30 detik, Dita. Dennis kemudian menutup pintu. Dita memandang pintu itu tak percaya. Mana bisa ia mandi hanya dalam waktu 15 menit. Ia harus gosok gigi, berendam, keramas, dan banyak lagi. Memang lelaki tak pernah mengerti urusan perempuan. 30 menit adalah rekor bagi Dita untuk selesai mandi plus berpakaian rapi. Blus lengan pendek beserta rok di atas lutut berwarna coklat menjadi pilihannya. Dennis yang sudah menunggu di lantai bawah ditemani orang tua Dita segera berdiri dan berpamitan. Dennis hanya ingin mengajak Dita keluar sesuai keinginan mamanya, dan lagi ia ingin tahu gadis itu lebih dalam. Sedikit banyak Dita yang menguasai pikirannya membuatnya selalu penasaran. Dita melirik lelaki yang menyetir dalam diam dan penuh konsentrasi. Tidak ada permintaan maaf sama sekali karena Dennis mengganggu acara tidurnya. Dita cemberut, tangannya terulur menyalakan musik di mobil itu. Kepalanya bersandar dan memandang Dennis. Hari ini Dennis tampan sekali. Ya, bagi Dita yang menyukai Dennis, setiap hari lelaki itu selalu tampan. Maka dari itu ketika Dennis mengajar di kelasnya, Dita selalu melamun. Dan sekarang status lelaki itu adalah calon suaminya. Dita masih belum percaya bahwa ia dan Dennis akan menikah. Sebulan lagi tanggal pernikahan ditetapkan, yaitu tepat setelah acara kelulusan di sekolah. Itu atas saran Dennis. Lelaki itu tak mau mengambil risiko menikahi muridnya sendiri. Pihak sekolah tak akan bekerja sama dengan mudah. Menjadi istri lelaki yang sejak lama disukainya tak pernah terlintas di kepalanya. Bagi Dita mustahil untuk bersama Dennis, tapi kenyataan rupanya berkata lain. Dennis menghentikan mobilnya di depan Indomaret. Lelaki itu turun tanpa banyak bicara, masuk ke dalam minimarket tersebut dan keluar tak lama kemudian. Beli apa, Pak? Dennis menyerahkan barang beliannya kepada Dita. Dita melihat ada beberapa potong sandwich roti di sana, juga air mineral. Gadis itu tiba-tiba merasa lapar dan mengambil sepotong roti dari dalam tas plastik itu. Boleh makan? Makan saja. Dennis kembali melajukan mobilnya. Ia melirik Dita yang sibuk mengunyah. Gadis itu nampak manis hari ini dengan bandana berwarna senada dengan roknya. Rambutnya yang indah terurai begitu saja. Kita mau kemana, Pak? Lihat sunset. Bosan. Dita menyandarkan kepalanya ke belakang. Bapak kenapa tiba-tiba melamar saya? Karena saya harus segera menikah dan punya anak. Mama pengen cucu. Saya nggak mau jadi pabrik anak ya. Dita berkata ketus. Saya emang suka bapak, tapi nggak mau kalau cuma dijadikan alat penghasil keturunan. Kalau Dennis tak sedang menyetir, pasti ia sentil dahi Dita yang berbicara fiksi sekali. Jangan keseringan baca novel, hidup nggak semanis itu. Buktinya sekarang saya jadi calon istri laki-laki yang saya suka, seperti di novel. Hanya kebetulan, atau memang sudah disetting sama Tuhan. Bapak sebenarnya suka saya enggak? Kamu bodoh, apa saya bisa suka? Dennis mengangkat alisnya. Cuma di kimia kok. Dita membela diri. Kalau enggak suka, kenapa berani lamar? Karena saya laki-laki yang sudah punya tanggung jawab. Dennis menoleh. Kalau saya menginginkan perempuan, harus saya minta langsung ke orang tuanya. Dita mencibir kalimat yang terdengar manis itu walau dalam hati membenarkan juga tindakan Dennis. Kan bisa pacaran dulu. Memang kamu mau pacaran dengan saya? Dita mengedik, saya kan suka. Mau juga saya apa-apain di luar nikah, lalu hamil dan saya tinggal kabur. Gadis itu mengerang kesal. Memangnya bapak punya tujuan kayak gitu? Sudah saya bilang hidup nggak sesederhana dalam novel yang kamu baca, Dita. Dennis membelokkan mobilnya menuju jalan kecil. Dita tak sadar sudah berapa lama mereka berkendara. Yang jelas ketika Dennis menghentikan mobilnya, mereka berada di tepi tebing yang jika Dita melihat ke bawah hanya ngeri yang dirasakannya.
Bapak nggak berniat membunuh saya, kan? Dennis mengangkat pinggang Dita dan mendudukkan gadis itu di atas kap mobilnya. Kalau kamu macam-macam, saya nggak janji akan bisa menahan diri untuk tidak melempar kamu ke bawah. Gadis itu mendengkus. Dennis meninggalkannya untuk mengambil roti dan air yang tadi dibelinya. Ia menempati tempat kosong di sebelah Dita dan meneguk air yang tadi Dita minum. Ceritakan tentang kamu. Dita tak mendengarkannya, kedua matanya melihat jauh ke depan, jauh dan terlihat indah. Karena sudah sore, jadi ada kabut yang menghalangi jarak pandangnya. Namun masih cukup untuk menjangkau keindahan matahari yang bergerak pelan menuju peraduannya. Dita, panggil Dennis. Saya ingin tahu tentang kamu. Bapak nggak romantis, kan bisa cari tahu sendiri. Bukannya itu merepotkan. Kalau saya bisa tanya langsung, kenapa harus cari tahu sendiri? Dita berdecak. Saya bisa tanya langsung soal Bapak, tapi saya cari tahu sendiri. Memang kamu tahu apa tentang saya? Saya tahu tanggal lahir Bapak, saya tahu Bapak lulusan mana, saya tahu Bapak lahir di mana, saya tahu makanan kesukaan Bapak apa, saya tahu alamat rumah Bapak di mana, saya tahu kalau Bapak bagian dari anggota pencinta alam sewaktu kuliah, saya tahu... Oke, kamu tahu semua tentang saya. Dennis memotong ocehan Dita. Kalau saya cari tahu sendiri tentang kamu, kamu harus beri saya hadiah. Nggak mau, kan saya nggak dapat hadiah juga. Kamu mendapatkan saya. Dita menoleh cepat dan membalas, Bapak juga mendapatkan saya? Kenapa kamu menjawab terus? Kening Dennis berlipat. Karena Bapak nyebelin. Saya pikir Bapak itu keren dan pendiam, ternyata tukang paksa. Dennis merebahkan tubuhnya dengan sebelah kaki ditekuk. Matahari mulai nampak lebih indah lagi diiringi berubahnya warna langit. Lalu kamu gak jadi suka? Dita terdiam lama sebelum menjawab. Suka? Apa yang membuat kamu menyukai saya, Dita? Dita menoleh. Dennis merentangkan lengannya dan gadis itu ikut merebahkan tubuhnya. Dengan lengan Dennis mengganjal kepalanya. Nggak tahu, tapi saat Bapak nolongin saya waktu itu, saya langsung suka. Bapak nggak kayak laki-laki lain yang mau sibuk-sibuk kenalan sama saya. Jadi cuma karena saya nggak ngajak kamu kenalan waktu itu. Bapak pintar kimia, saya enggak. Banyak laki-laki yang lebih pintar kimia daripada saya. Bantah Dennis tak puas. Dita diam lagi untuk beberapa saat karena sunset yang sebenarnya mulai tampak. Ia mengagumi sunset yang suasananya berbeda dengan sunset di pantai. Dita, gadis itu menoleh dan tersenyum. Karena hati saya berkata bahwa Bapak adalah laki-laki yang saya butuhkan. Kalau hati saya sudah bicara, saya nggak bisa apa-apa. Mata gadis itu nampak berkilau. Senyum cantik di bibirnya dengan jawaban yang tak Dennis sangka akan berbeda konteks dengan jawaban sebelumnya. Membuat lelaki itu terpaku, tetapi Dita mengembalikan pandangannya ke arah sunset yang lebih menggoda. Saya nggak pernah jatuh cinta sebelumnya. Jangankan cinta, suka aja nggak pernah. Saat saya merasakannya dan Bapak orangnya, saya merasa takut. Karena itu saya diam. Saya pikir lebih baik memendam daripada kecewa. Lebih baik bersembunyi daripada tersakiti oleh fakta. Dennis masih tak mengalihkan pandangannya. Ia terkejut dengan fakta bahwa dirinya adalah cinta pertama Dita yang sempat takut karena perasaannya sendiri. Tak pernah pacaran, tak berarti tak pernah jatuh cinta, bukan? Ia masih tak mengerti apa kelebihannya dibanding lelaki lain hingga gadis itu menyukainya. Tapi ia setuju kalau hati sudah bicara, ia tak akan bisa apa-apa. Karena Dennis diam, Dita menoleh. Lengan Dennis yang berlipat membawa tubuhnya mendekat ke arah lelaki itu. Kepalanya kini berbaring di pundak Dennis. Papa kamu melarang saya untuk menyentuh kamu lebih jauh, tapi saya ingin kamu sekarang. Menurut kamu saya harus patuh atau enggak? Dita menaikkan dua alisnya tinggi. Kenapa Bapak jadi mesum? Serta-merta Dennis mendengkus karena Dita merusak suasana. Ia menarik lengannya yang mengganjal kepala Dita dan bangkit duduk. Beruntunglah Dita karena bangun dengan sigap. Kalau tidak, kepalanya pasti terantuk kap mobil itu. Jadi semua laki-laki kesal kalau dilarang mencium pacarnya? Tanya Dita dalam bentuk cibiran. Dennis melirik dengan ekor matanya. Kapan saya meminta kamu jadi pacar saya? Rahang gadis itu turun karena Dennis membalas cibirannya. Dita berdecak.
Keadaan berbalik menjadi dirinya yang kesal sekarang. Kamu kesal karena nggak saya akui sebagai pacar? Dennis tersenyum miring. Yang mau jadi pacar saya banyak loh Pak Dennis. Dita bersidekap, kalau emang saya mau pacaran, besok juga saya udah gandeng cowok. Ya sudah, balas Dennis tanpa beban. Dita mendelik, kok ya sudah? Lalu, Dita melompat turun dari kap mobil itu dan bertolak pinggang di depan Dennis. Saya kan calon istri Bapak. Harusnya Bapak larang dong kalau saya mau pacaran sama laki-laki lain. Bapak gimana sih? Kalau kamu sadar kamu calon istri saya, harusnya kamu nggak ngancam mau pacaran dengan laki-laki lain. Bukannya begitu? Dita makin jengkel sekarang. Harusnya momen di bawah sunset menjadi momen yang romantis. Sedangkan kini, mengapa ia dan Dennis justru saling melempar kalimat yang menyebalkan? Dennis juga kenapa tidak mau mengalah? Lelaki itu kan lebih dewasa dari Dita. Memutuskan untuk tak menjawab Dennis, Dita memunggungi lelaki itu. Memandang sunset yang indah lebih baik daripada melihat wajah tampan namun menyebalkan milik Dennis. Kalau ini adalah kencannya sama sekali tidak keren. Melihat punggung Dita, sudut bibir Dennis terangkat. Tak percaya juga bahwa dirinya baru saja meladeni gadis itu. Bersilat lidah padahal tidak penting, tapi Dennis akui dirinya merasa terhibur. Sekarang Dita pasti amat kesal. Kenapa kamu membelakangi saya? Dita tidak menjawab. Dita tetap tak ada jawaban. Biar saja Dennis bicara pada angin. Batin Dita ketus. Dennis menggaruk belakang telinganya yang tak gatal. Ia menggeser duduknya ke depan hingga kedua betisnya menjuntai ke bawah. Memanjangkan lengan, ia meraih pundak Dita dan menariknya mendekat. Gadis itu berbalik, memasang ekspresi keruh pada wajahnya. Kan kamu yang mulai duluan. Dita menatapnya sinis. Dennis baru ingat bahwa kaum Hawa tidak pernah salah. Bila lelaki adalah tuan benar, maka perempuan adalah nyonya paling benar. Itulah yang selibat pernah Dennis baca di sosial media. Saya nggak tahu salah saya di mana, tapi kamu bisa memaafkan saya kan? Dennis menggenggam jemari Dita. Atau kamu bisa minta apapun. Boleh manggil AA. Dennis menaikkan alisnya. Apa? Dengan wajah cemberut, Dita menjawab. Tadi katanya boleh minta apapun. Oh, dewa batin Dennis mengangguk. Asal jangan paksa saya untuk memanggil kamu Eneng. Itu menggelikan. Enggak romantis, cibir Dita. Tapi jangan pakai saya, bisa kan, A? Dennis mengangguk. Lelaki itu mengusap tangan Dita yang digenggamnya. Kini Dita tersenyum padanya. Hanya perlakuan kecil menurut Dennis, tapi Dita sudah mengukir senyum. Sebab Dita suka saat tangan Dennis menggenggamnya. Ya, sesederhana itu. Ayo pulang. Dennis melompat turun dari kap mobil itu. Kok udah mau pulang? Sudah malam. Dennis mendorong pundak Dita menuju pintu mobil yang langsung dibukanya. Masuk. Perasaan baru aja. Dennis menghentikan protesan Dita dengan mendorong gadis itu duduk di sebelah kursi kemudi. Nanti kita kesini lagi kalau ada waktu. Iya, gadis itu memastikan. Dulu bilang mau ganti air aku yang habisin, tapi nggak digantikan, bohong. Dennis ingat air mineral Dita yang dihabiskannya sewaktu jogging dulu. Lelaki itu meringis, tak percaya bahwa Dita masih mengingat dengan detail kesalahannya. Perempuan memang pandai membahas sejarah yang telah berlalu, kan? Pada akhirnya, Dennis hanya menjulurkan tangan untuk mengacak puncak kepala Dita. Sebelum Dita memprotes lagi, ia telah menutup pintu dan memutari mobil untuk kemudian duduk di bangku kemudi. Jangan ngambek lagi, nanti aku turunin kamu di jalanan. Dita mendengkus malas. Dennis masih bisa mendengar beberapa patah kata yang gadis itu ucapkan seperti gerutuan. Seperti tukang ngancam dan nyebelin.